Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Kali ini saya hendak berbagi tentang bagaimana cara membaca pikiran pasar dengan metode Wyckoff. Nah, Wyckoff ini klasik, legenda klasik karena beliau itu berada di pasar saham ketika pasar saham sempat mengalami crash di tahun 1928-29. Dan beliau masih ada sampai tahun 50-an kalau nggak salah ya. Jadi pada prinsipnya, Wyckoff itu mengatakan bahwa pasar saham tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang namanya smart money. Tidak ada yang namanya tangan-tangan yang mungkin bisa dibilang tak tersentuh, tapi sebetulnya mereka ini adalah yang menggerakkan pasar karena mereka punya uang besar. Sehingga kemudian dia merumuskan ada 3 rumusan, salah satunya adalah ada yang namanya cause and effect, ada sebab dan akibat. Mengapa harga naik? Karena ada sebabnya. Akibatnya adalah harga naik. Sebabnya apa? Sebabnya ada pergerakan. Nah, si Wyckoff ini memetakan ada 4 pergerakan di pasar saham. Nah, kali ini kita akan memahami pergerakan tersebut. Jadi kita akan memahami siklus yang paling utama, siklus akumulasi dan distribusi. Nah, mungkin kita mulai dengan logikanya Wyckoff dulu. Wyckoff itu tadi saya bilang saya katakan memetakan si pasar saham itu ke dalam 4 fase. Fase pertama adalah fase akumulasi. Ada bandar mengumpulkan barang, kulakan istilahnya ya. Dia kulakan secara diam-diam banyak dan dia harapkan banyak orang yang tidak tahu sehingga diam-diam dia kumpulkan barang dengan harga semurah mungkin. Kemudian setelah cukup, sehingga ada yang namanya selling climax ya, karena sudah jenuh, jualan sudah habis, yang jual sudah nggak ada lagi karena diborongin, pelan-pelan diborongin sehingga barangnya boleh dibilang tinggal sedikit atau malah mungkin habis. Dia mulailah ke fase yang berikutnya yang dibilang sebagai fase markup. Jadi di sini adalah akumulasi. Ada ria-ria, tapi ria-ria yang kecil. Kemudian markup barang atau harga dari barang, dalam hal ini saham ya, didorong untuk naik harganya pada titik di mana si bandar, si smart money ini bisa mulai mendistribusikan fase ketiga. Distribusi artinya dia mulai menjual. Dan setelah barang jualannya habis, mulailah dia biarkan atau dia dorong si harga saham ini, si harga si barang ini untuk kembali turun. Jadi ada dorongan untuk markdown. Jadi ada akumulasi, ada markup, ada distribusi. Jadi setelah harga didorong semaksimal mungkin, kemudian dia distribusikan, cari untung dong ya si bandarnya. Kemudian dia markdown supaya apa? Supaya nanti dia bisa mulai akumulasi kembali. Nah, kita lanjutkan ke penjelasannya. Jadi, mengapa harga bergerak, harga saham bergerak? Karena ada tangan tak terlihat. Jadi kalau Anda merasa pasar ini kok secara acak sulit ditebak, sebetulnya tidak juga sulit ditebak karena tangan tak terlihat ini mengendalikan dengan, kalau kita teliti, dengan track yang bisa dilacak. Bagusnya pasar saham, semuanya dilakukan serba transparan. Jadi tidak boleh ada yang namanya kong kali kong di bawah tangan. Meskipun bisa saja pada prakteknya terjadi, tapi ini dianggap ilegal ya. Jadi jejak siapa beli berapa, di jam berapa, itu ada semua. Kita bisa dapatkan real time. Meskipun dalam hal pasar saham Indonesia ya, sudah sejak lama pergerakan bandar itu secara real time tidak dimunculkan karena dianggap mempengaruhi pada umumnya investor, pada umumnya pemain atau pengusaha saham. Jadi retail investor dalam ini ya, kebanyakan ya, bukan investor kebanyakan, pemain saham kebanyakan, bukan smart money. Karena kemudian jadi ada yang menyalahgunakan si data ini, sehingga data real bandar membeli berapa, sebanyak berapa, di jam berapa itu akan dimunculkan setelah pasarnya tutup. Nah, ini bisa kita lihat sehingga kita tahu apakah si bandar melakukan akumulasi
Jadi ada 4 babak cerita pasar nih, akumulasi, mengumpulkan barang secara diam-diam tadi saya bilang, kemudian ada markup, mendorong harga naik, ada distribusi, menjual barang di harga puncak, kemudian ada markdown, membiarkan harga barang jatuh. Nah, sekarang kita mulai dengan satu persatunya penjelasan fase-fase ini. Fase yang pertama adalah akumulasi, ini dibilang sebagai fase membangun sebab. Tadi ada teori si Wyckoff ini bahwa harga naik atau turun itu karena ada sebabnya. Jadi harga turun atau harga naik itu adalah akibat. Nah, akumulasi membangun sebab supaya harga nanti bisa naik. Jadi dia membeli di harga rendah sebisa mungkin tanpa diketahui publik. Jadi ciri-cirinya harga bergerak secara datar atau sideways dan terlihat membosankan. Membosankan seperti apa? Mungkin saya bisa dari awal tahun 2003 sampai dengan sekarang ini ya, September sekarang ada di tanggal ini September, data sampai dengan tanggal 15 ya, hari terakhir sampai dengan 15 September. Nah, kita lihat di sini dari 2003 ya, 2003 ada sih naik turun tapi tipis-tipis saja di sini. Jadi akhir 2003 sampai kemudian awal 2004 ini akumulasi saja. Ada ria-ria, ada uptrust yang mendorong pergerakan untuk turun, tapi turun tidak seberapa. Kemudian ada moving average convergence divergence sebagai pertanda bahwa ada potensi kenaikan bullish, tapi juga ternyata kenaikannya sedikit-sedikit saja, kurang dari 2%. Sedemikian seterusnya sampai di akhir 2023. Nah, baru kemudian ada mulai dilakukan pergerakan. Jadi 2023 sampai dengan awal 2024 itu terlihat sekali ada fase yang namanya akumulasi. Ada beberapa tanda beli dan selling climax, tapi harga sebetulnya bergerak sideways dengan volume yang mendukung bottoming. Artinya ini ada tanda untuk beli, tapi tidak signifikan ya kenaikannya. Kemudian juga ada tanda untuk uptrust, ini tanda untuk turun. Memang turun, tapi juga tidak signifikan. Kecil-kecil saja. Ria-ria inilah beli jual yang kecil ini sebenarnya pertanda akumulasi. Kemudian di awal tahun 2024 sampai dengan pertengahan 2024 mulailah terjadi fase markup. Ya, sampai dengan pertengahan 2024 itu sini sampai di sini terjadi fase markup ya, dari sini sampai sini meskipun ada koreksi ya, tapi ini markup sebetulnya. Baru kemudian terjadi distribusi hingga kemudian ada markdown sampai ke sekarang ini. Sekarang ini fase di markdown. Jadi awal 2024 sampai pertengahan 2024 itu markup phase atau fase markup, backward dari range sideways, ada tanda-tanda uptrust sebagai tes resistensi ya, namun masih bullish sifatnya. Jadi di sini ada uptrust tes resistensi dan memang sedikit menurun. Ini ada uptrust tapi testing aja karena tidak berhasil untuk menekan ke bawah sehingga naik lagi. Ini juga sama, ada uptrust, ada tanda untuk bearish tapi juga menurun. Baru kemudian benar-benar uptrust yang di sini. Nah, ini sebetulnya sudah mulai fase distribusi dan markdown di sini ya. Jadi di akhir 2024 sampai dengan awal 2025 itu mulai ada fase distribusi. Ya, sampai dengan awal 2025 ini fase distribusi dan kemudian markdown sampai ke posisi yang hampir sekarang ini. Jadi 2025 sampai sekarang September 2025 itu fasenya adalah fase markdown. Jadi ada 4 fase yang sudah terpenuhi. Kita kembali di sini akumulasi, kemudian markup ya, markup sampai sini markup, kemudian distribusi dan markdown sampai di September. Nah, dari sini kita bisa berharap bahwa nantinya akan ada yang namanya fase akumulasi lagi, dan kita udah melihat di sini ada shake out ya. Shake out itu spring, jadi ada penolakan penjualan, jadi pembeli mulai banyak
ini sinyal terkuat untuk reversal, jadi bullish reversal, kuat untuk kembali bullish. Jadi kita tunggu saja bahwa di sini akan tidak serta-merta naik, tapi akan ada beberapa akumulasi yang baru kemudian dia akan markup, kembali kemudian distribusi dan ditutup dengan markdown. Kemudian cycle-nya akan kembali lagi, kembali berulang. Jadi kurang lebihnya itu. Nah, bagusnya kita bisa mendapatkan alat ya semacam ini yang sehingga kita tidak perlu harus meraba-raba ya. Nah, sebelumnya kita teruskan terlebih dahulu mengenai teori Wyckoff. Jadi fase pertama akumulasi, kemudian yang berikutnya tadi apa, markup. Menikmati akibat setelah ada sebabnya dibangun terlebih dahulu karena ada akumulasi, sebab akibatnya ada markup. Jadi si smart money membiarkan harga naik secara alami dalam tanda kutip sebetulnya karena didorong untuk naik. Jadi si para awam dalam tanda kutip juga ya, investor retail yang tidak tahu menau ikut-ikut, wah harga naik nih, jadi ada euforia untuk ikutan beli sehingga harga makin lama makin naik. Ciri-cirinya harga menembus level resisten batas atas, kemudian tren naik yang jelas dan kuat dimulai, dan ada berita-berita positif mulai muncul ya. Nah, kejadian kuncinya ada yang namanya jump the creek, momen harga melompat keluar dari area datarnya dengan meyakinkan. Jump the creek itu kalau kita lihat di sini, ini yang namanya jump the creek. Nah, di sini nih jump the creek gitu ya. Baru nanti terjadi distribusi. Nah, kita lanjutkan ke fase yang berikutnya, fase yang ketiga, distribusi. Smart money ini mulai menjual di harga tinggi kepada publik yang mulai euforia, wah ini bakal naik terus, sehingga pada saat itulah harga mulai dimainkan kembali, didistribusikan banyak penjualan sampai ke yang kita lihat namanya uptrust. Jadi sebetulnya terlihat di sini ada uptrust ya. Sinyal terkuat uptrust itu false breakout, jadi sinyal bearish kuat, sinyal turun ya. Ada uptrust, kemudian juga ada buying climax, sudah nggak ada lagi yang mau beli, udah klimaks, sudah pembelian, udah klimaks, sudah mentok, udah fasenya orang pada jualan, buru-buru jual, takut nantinya akan semakin turun. Nah, disinilah markdown terjadi, fase yang berikutnya. Jadi fase markdown terjadi setelah distribusi berhasil dilakukan markdown. Akibat baru nih ya, akibat baru dari sebabnya tadi adalah distribusi yang masif, banyak yang menjual, akhirnya terjadi harga mulai turun. Harga menembus level support, kemudian tren turun yang jelas dimulai, dan kejadian kuncinya ada yang namanya break the ice. Di sini break the ice, jadi meluncur dengan bebasnya ya. Nah, setelah itu ya akan kembali lagi ke fase yang pertama tadi, kembali ke fase 1, ke siklus. Kalau kita lihat di sini tadi, di sini akumulasi, markup, distribusi, markdown, kembali lagi akumulasi. Kita lihat di sini contoh saham BBCA ya, ini sudah ada markdown, ada distribusi ya, kemudian markdown sampai September sekarang ini. Nah, nanti kita tinggal tunggu bahwa di sini mulai ada akumulasi, di sini sudah mulai ada shake out, sudah mulai ada yang namanya spring. Ini adalah pertanda bahwa disinilah kita mulai beli. Nah, kalau kita bicara lebih lanjutnya mengenai saham BBCA ini, di 5 candle terakhir ya, weekly karena kita yang tunjukkan di sini adalah gambar dengan time frame weekly. Candle 1-2 yang dari 5 terakhir itu bearish kuat. Kemudian candle ketiga rebound besar. Ini rebound besar nih. Ini candle ini kan 1 2 3 4 5 ya, di sini bearish kuat, kemudian mulai shake out. Jadi ada perlawanan jual. Ada shake out. Baru kemudian yang baru, sebelumnya ada doji di sini. Doji kecil aja di sini ya. Nah,
Yang setelahnya, yang terbaru ada candle hijau yang menunjukkan bahwa buyer bertahan. Nah, support 7120 itu cukup solid. Artinya apa? Masih ada uji support ya, uji support di 7120. Uji support kalau ini tembus ke bawah ya masih akan bawah lagi. Tapi kalau kemudian enggak, ya ada kemungkinan akan naik. Jadi fasenya masih fase belum ada tanda markup yang baru, masih fase memulai akumulasi. Kalau kita melihat secara teknikalnya, moving average 200 mingguan itu sekitar 8.000. Saat ini harga pas ada di bawahnya. Support kuatnya di 7.100 sampai 7.200. Resistensinya dekat di 8.500 sampai 8.900. Resistensinya di sini ya, kurang lebihnya ini. Kemudian supportnya ada di seputar sini. Nah, artinya untuk besok dan beberapa hari ke depan, jika harga bertahan di atas 7.120, jadi kalau tidak menembus di support sini di 7.120, maka ada peluang swing buy dengan target pertama di 8.200 sampai dengan 8.600. Jika harga breakdown di bawah 7.100, maka fase markdown-nya berlanjut. Jadi kalau harganya tembus lagi ke bawahnya sini di bawah 7.100, maka fase markdown-nya akan berlanjut. Ya. Strateginya buy on dip, stand apa istilahnya itu, spekulasi buy di 7.200 sampai 7.300 dengan stop loss-nya ketat ya di 7.000, kemudian sell atau take profit bertahap di 8.200 dan 8.600, dan hindari mengejar harga di atas 8.600 sebelum ada breakout valid. Jadi kesimpulannya, BBCA, Bank BCA saat ini sedang mencoba bottoming early accumulation setelah markdown. Level 7.100 adalah kuncinya. Selama support itu bertahan, maka ada potensi rebound ke area 8.200 sampai 8.600. Oke. Kita lanjutkan lagi bagaimana strateginya untuk menghadapi ini, yang metode si Wyckoff ini. Kalau kita mendasarkan analisa kita pada apa yang diungkapkan oleh Wyckoff, maka kita bisa mengatur strategi. Jadi senjata rahasia yang utama adalah di volume. Volume adalah tenaga atau upaya di balik pergerakan harga. Aturannya sederhana aja, konfirmasi pergerakan harga yang besar harus didukung volume yang besar. Jadi tadi di sini ini kecil-kecil aja ya, volumenya juga sebetulnya kecil-kecil aja. Jadi pergerakan harganya juga nggak seberapa. Sampai kemudian ada pergerakan harga yang besar ini ya. Jadi yang barnya panjang-panjang itu adalah pergerakan harga yang besar. Kemudian ada anomali, apabila pergerakan harga yang besar tapi didukung volume kecil, maka ada pertanda kelemahan sebetulnya. Jadi patut dicurigai. Kunci yang utama adalah volume yang sangat rendah saat tes adalah sinyal kuat bahwa tekanan jual atau beli sudah habis. Nah, bagusnya kita bisa memanfaatkan indikator yang berdasarkan volume banyak sekali. Salah satunya adalah indikator yang disebut dengan istilah volume spread analysis. Anda cari saja kalau menggunakan TradingView, ada banyak sekali indikator yang mengacu pada teorinya Wyckoff ini. Nah, terakhir kesimpulannya, pasar bergerak dalam siklus. Jangan melawan siklus, tapi ikutlah arusnya. Jadi jangan sekali-sekali melawan bandar, atau dalam hal ini melawan pasar. Kita ikutin saja apa yang dilakukan oleh bandar. Dan bagusnya smart money atau bandar itu jejaknya bisa dilihat secara gamblang, kalau orang Jawa bilang ya, clear, karena semua di pasar saham itu transparan. Bisa dilihat satu persatu detail-detailnya. Nah, belilah saat mereka akumulasi dan juallah saat mereka distribusi. Jadi jangan sampai melakukan analisa tanpa melihat konfirmasi dari volume. Oke, nah
Demikian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe ya, like, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya.